Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha segalanya, yang seluruh makhluknya meminta pertolongan kepadanya dan juga meminta ampunan kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan tabi'in, dan juga pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sudah tidak terasa kita setahun penuh melakukan aktivitas baik itu duniawi maupun rohani dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki bulan tahun baru Hijriah, yaitu tahun baru Islam, di mana ketika awal Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka pada Khalifah Umar itu pertama kali menulis Hijriah, tanggal Hijriah atau tahunan Hijriah. Untuk itu dari mulai sekarang sampai sekarang, maka bulanan umat Islam itu yaitu pakai hitungan bulan Hijriah. Nah, sekarang memasuki di bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang harus kita ketahui dan kita mengambil pelajarannya untuk menjadikan introspeksi diri, bahan diri untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita ketahui, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kenapa bisa terjadinya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diusir dari surga? Itu cuma satu, memakan buah kulbi. Gara-gara makan buah kulbi inilah yang digoda oleh syaitan, akhirnya Nabi Adam turun ke bumi. Dan di bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10, maka beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Nah, itulah diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa selanjutnya turun kepada Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Nah, di umatnya Nabi Nuh alaihissalam kita ketahui Allah datangkan musibah, yaitu aja berupa banjir bandang yang selama 150 hari. Ketika 150 hari ini diombang-ambing terus di dunia dan akhirnya terdampar di atas gunung. Nah, di atas gunung ini masih belum turun dari kapal. Ketika di atas gunung ini selama sebulan, akhirnya ketika 1 bulan ini dan tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, maka para pengikut umatnya Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi Nuhnya turun dari kapal, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada selanjutnya yang Nabi memberantas yang mengaku Tuhan selain Fir'aun, ialah Raja Namrud. Raja Namrud ini pada masa Nabi
Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika itu karena ketahuan yang menghancurkan patung-patung, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam bukan patung yang besarnya. Lebih lengkapnya ceritanya di kisah para nabi. Hanya karena ketahuan, ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam dan diikat di dalam kayu-kayu, dan kayu-kayunya ini, apinya ini sudah menyala besar. Ternyata Allah selamatkan, apinya ini menjadi dingin. Kul bardan wasalaman ya narun, ya nar kurban wasalaman ya ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, tidak menjadi panas kepada badan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disinilah diselamatkan ternyata pada tanggal 10 bulan Muharram. Selanjutnya apalagi? Peristiwa pada Nabi Yunus alaihi salam, dikeluarkan dari perut ikan. Masya Allah. Jadi peristiwanya karena umatnya ini benar-benar membangkang gitu kan, gak ada yang mau bertakwa kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus ceritanya kabur dari umatnya, ditinggalkan lah. Ketika sudah di dalam kapal, ternyata kapalnya oleng, diundi karena biar tidak oleng, biar kalau dikeluarkan satu barang ini aman. Ternyata lagi-lagi Nabi Yunus. Akhirnya dilemparlah Nabi Yunus ke laut, dan Allah menyuruh ikan suruh memakannya, tapi jangan jangan dimatiin, betul dikunyah, cuman yang dalam perutnya gelap gulita seperti itu. Seperti apa baunya, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Dan di tanggal 10 ini pula Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan. Selanjutnya ada nabi siapa lagi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dari sakitnya, kita tahu sakitnya yang sangat menderita sekali, penuh koreng, penuh nada dan sebagainya, disembuhkanlah pada 10 bulan Muharram ini. Dan selanjutnya anaknya Nabi Ayub siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menjadi pejabat di penjara dulu. Nah, ketika dikeluarkan dari penjara ini bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Masya Allah. Yang selanjutnya juga ada peristiwa Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun untuk dibunuh. Ketika Allah izinkan membelah lautan, pasukan Nabi Musa alaihissalam dan beserta pengikutnya sudah melewati lautan. Fir'aun dan bala tentaranya juga mengikuti. Tapi ketika di tengah-tengah lautan ini dikembalikan seperti semula oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Nah, ini diselamatkan pada tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu meninggal di Karbala. Itulah banyak sekali peristiwa-peristiwa di bulan suci, di bulan Muharram ini yang perlu kita ketahui dan untuk menjadikan pelajaran hidup untuk kedepannya, dan mengambil ibrah dan menjadikan hasanah dalam hidup kita. Sehingga ketika kaum Yahudi berkumpul di Madinah, Rasulullah ini sempat bertanya
kenapa kalian kok lemah kayak lesu seperti itu? Kata mereka, kami sedang puasa. Puasa 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 apaan? Puasa Syura. Puasa Syura itu tentang peringati Nabi Musa alaihissalam selamat dikejar Nabi Firaun. Akhirnya kata Rasulullah, itu seharusnya kami yang lebih berhak berpuasa, bukan kalian. Akhirnya menganjurkan kepada kita semua ketika tanggal 10 bulan Muharram ini kita untuk berpuasa, karena pahalanya yaitu bisa mengampuni dosa yang lalu setahun. Bisa-bisa syukur kita puasa dari tanggal 9-nya, tanggal 9, 10, untuk menyempurnakan dan untuk membedakan puasanya orang Yahudi dan juga orang-orang Muslim seperti itu. Barakallahu jami'an. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Datang kesalahan dari Anda pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.